Selamat sore Bapak dosen. Saya atas nama Charles Prakas Purba dari kelas PKF Stambuk 23. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya, yaitu pemimpin yang cerdas, dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Fajar Apollo Sinaga, SSI, MSI. Baik, saya akan memulai hasil presentasi saya yang berjudul kepemimpinan. Sebelum kita pergi dengan kepemimpinan, kita harus tahu tentang definisi kepemimpinan itu apa. Definisi kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur kepemimpinan: 1. Pemimpin atau atasan. Tugasnya itu mempunyai wewenang untuk memimpin. Kedua, anggota atau bawahan. Tugasnya itu membantu pemimpin sesuai tugasnya. Yang ketiga, misi atau target. Dengan tugasnya relasi sesuai landasan budaya atau filosofi organisasi. Kita lanjut dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ada 3, yaitu democratic leadership, yang kedua autocratic leadership, yang ketiga free leadership. Kita lanjut lagi. Kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin di mana segala kegiatan yang akan dilakukan diputuskan oleh pemimpin semata tanpa melibatkan karyawan. Yang pertama, wewenang mutlak terpusat pada atasan. Yang kedua, keputusan dan kebijakan dibuat oleh pemimpin tanpa konsultasi dengan karyawan. Yang ketiga, komunikasi berlangsung satu arah. Dan keempat, pengawasan dilakukan secara ketat. Kelima, lebih banyak kritik daripada pujian. Dan keenam, pemimpin menuntut kesetiaan dan prestasi sempurna. Kita lanjut lagi dengan kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin di mana bawahan melibatkan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, pimpinan bersedia melimpah wewenang kepada bawahan. Yang kedua, keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pemimpin di bawahan. Komunikasi. Ketiga, komunikasi berlangsung dua arah. Keempat, bawahan diberi kesempatan untuk berpraksara dan menyampaikan saran. Yang kelima, tugas kepada bawahan lebih bersifat permintaan daripada instruksi. Yang keenam, pujian dan kritik kepada bawahan diberikan secara seimbang. Kita lanjut lagi, yaitu tentang kepemimpinan bebas kendali. Pimpinan bebas kendali adalah gaya kepemimpinan yang percaya pada supremasi minimal dan menyerah sebagai keputusan kepada bawahan. Yang pertama, menyerah sebagian besar keputusan pada bawahan. Yang kedua, pengawasan kepada bawahan sangat minimal. Yang ketiga, praksara selalu datang dari bawahan. Yang keempat, kepentingan pribadi lebih utama daripada kelompok. Yang keenam, pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahan. Kita lanjut lagi di bawahnya, yaitu gaya kepemimpinan. 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama, memaksa atau otoriter. Contohnya, pemimpin mengambil keputusan, anggota harus menaatinya. Yang kedua, untuk anggota baru, tidak disiplin, prestasi menurun. Yang ketiga, untuk memulai usaha baru, usaha dan kondisi kritis. 3 gaya pemimpin. Gaya pemimpin yang kedua yaitu terpimpin atau demokratik. Contohnya seperti pemimpin dan anggota bersama-sama membuat pemecahan masalah. Kedua, anggota mengungkapkan gagasan, pemimpin mengarahkan. Gaya pemimpin yang ketiga yaitu bebas atau free rein preparatif. Contohnya seperti pertama, anggota diberi kebebasan mengembangkan kreasinya. Yang kedua,
untuk anggota keterampilan tinggi, cerdas, berprestasi tinggi. Kita lanjut lagi tentang teori dua kontinum atau kemajuan manusia. Kemajuan manusia dibagi menjadi 3, yaitu kemampuan berkuasa, kemampuan berkawan, dan kemampuan berprestasi. Kita lanjut lagi di bawahnya. Arah komunikasi dan gaya kepemimpinan ada 3, yaitu gaya otoriter sama dengan pimpinan. Yang kedua, gaya demokratis sama dengan bawahan. Yang ketiga, gaya bebas kendali sama dengan arah hubungan. Kita lanjut lagi di bawahnya. Wewenang atau kekuasaan atau power. Wewenang digunakan untuk mengarahkan dan menerangkan peran atau tanggung jawab seseorang. Jenis wewenang yaitu wewenang struktural, seperti keadaan jabatan dalam organisasi. Jenis yang kedua yaitu wewenang kearifan atau karismatik, seperti karena memiliki sikap dan perilaku positif, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman. Jenis yang ketiga itu wewenang moral. Contohnya karena memiliki integritas moral baik, berada di tengah anggota terutama saat pada masalah. Kita lanjut lagi di bawahnya. Yaitu di bawahnya jenis wewenang reputasi. Contohnya karena prestasi masa lalu. Baru jenis yang kelima yaitu wewenang jasmania, karena bentuk atau penampilan fisik seorang baik yang nyata maupun kisah yang terpantul dirinya. Kita lanjut di bawahnya lagi, cara motivasi bawahan. 1. Tegurlah tapi jangan kasar. Yang kedua, pekalah terhadap manusia. Dan yang ketiga, bijaksana terhadap hal-hal sensitif. Bijaksana terhadap hal sensitif di bawah seperti yang ada di bawah ini, yaitu jangan remehkan seseorang bawahan. Yang kedua, jangan kritik bawahan di depan orang lain. Yang ketiga, sesekali beri perhatian penuh bawahan. Dan yang keempat, jangan mementingkan diri sendiri dan bawahan berpikir demikian. Kita lanjut lagi di bawahnya, yaitu kemampuan seorang pemimpin. Kemampuan seorang pemimpin ini ada 3, yaitu mampu menganalisis masalah dan menarik kesimpulan. Dan yang ketiga, mampu menyusun, menyeleksi, dan menempatkan organ-organ yang tepat. Yang ketiga, mampu mengorganisasikan pekerjaan. Next, kita lanjut dengan karakteristik pribadi pemimpin. Karakteristik pribadi pemimpin ada 7, yaitu memiliki kecerdasan tinggi. Yang kedua, memiliki kecakapan berkomunikasi. Yang ketiga, memiliki kecakapan mendidik. Keempat, emosi terkendali. Kelima, memiliki motivasi berprestasi. Dan keenam, memiliki kepercayaan diri. Dan ketujuh, memiliki ambisi. Kita lanjut next time lagi tentang pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif ada 4, yaitu pembuat keputusan, 2 pengarah, 3 motivator, dan keempat inspirator. Yang terakhir yaitu sifat utama pemimpin. Sifat utama pemimpin yang pertama, harus berani mengambil keputusan diri secara tegas dan tepat. Dan kedua, harus berani menerima risiko sendiri. Dan yang ketiga, harus berani menerima tanggung jawab sendiri. Hasil kesimpulan yang saya ambil dari PowerPoint yang sebut yaitu kita sering keliru memahami kepemimpinan dengan kedudukan, pangkat, dan jabatan. Padahal kepemimpinan adalah mengenai diri sendiri. Setiap kita sesungguhnya adalah pemimpin. Esensi tertinggi dari kepemimpinan adalah mencapai hidup yang damai dan bahagia. Kepemimpinan sebenarnya adalah seni menikmati kehidupan. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kosakata, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan
saya kiri penutupan dari video saya itu. Saya kiri hasil akhir video saya. Sekian dan terima kasih.